Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan membahas manga Sumatsu no Valkyrie pada chapter 50. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, Mimin akan merecap chapter sebelumnya terlebih dahulu. Jadi pada chapter 49, Buddha bisa dikatakan telah berhasil mengalahkan Zero Fuku. Bahkan tidak hanya mengalahkan, Buddha pun juga sukses membuat Zero kembali pada dirinya dahulu yang penuh dengan keceriaan. Tapi sayangnya, suasana tersebut tidak berlangsung lama. Tanduk yang ada di kepala Zero Fuku kemudian terlepas dan berubah menjadi 2 ekor naga. Yang tak lama, 2 naga tersebut pun juga berubah menjadi semacam telur menutupi Zero Fuku. Dan dari dalam telur tersebut muncul sebuah eksistensi baru. Dengan tubuhnya yang cukup besar, orang tersebut terlihat sangat berbahaya. Dan berhubung pada chapter ini Beelzebub juga muncul, menurut Beelzebub makhluk tersebut adalah Dairoku Tenmou Hajun. Ketika cahaya putih dan bayangan hitam bercampur, sang bersekar legendaris dari dunia bawah akan muncul. Dan ya, chapter 49 pun diakhiri dengan Buddha yang saat ini terlihat serius dan sudah bersiap untuk bertarung kembali melawan musuh yang berbeda, yaitu Hajun. Nah, masuk pada chapter terbaru, chapter 50, adegan pertama dibuka dengan diperlihatkannya suasana di arena pertarungan. Setelah kemunculan Hajun, langit yang ada di arena pun menjadi gelap. Aura Hajun pun juga terlihat sangat berbahaya. Sementara di sisi lain, Brunhild yang biasanya selalu mengetahui informasi tentang pertarungan, ia pun tak mengetahui siapa si Hajun ini. Bahkan tidak hanya itu, Odin dan Zeus pun sebagai dewa tertinggi yang ada di sana tak mengetahui informasi tentang Hajun ini. Namun tak lama kemudian dari belakang tempat Zeus berada, muncul seorang pria ikemen misterius yang bahkan Ares saja sangat ketakutan padanya. Dan yap, orang tersebut tidak lain dan tidak bukan, yaitu sang raja dunia bawah, Hades. Ya, setelah cukup banyak yang bertanya-tanya kenapa Hades tidak ada di anime manga SNV ini, akhirnya ia dimunculkan juga. Tapi yang menariknya di sini, Hades tetap berperan sebagai kakak dari Zeus dan Poseidon sesuai dengan mitologinya. Karena seperti yang kita tahu, sebelumnya di manga SNV ini justru ada masalah yang menjadi kakak dari Zeus. Adamas sendiri bahkan ada dalam flashback Poseidon sebagai kakaknya, alih-alih dewa Hades sesuai dengan mitologinya. Dan setelah Mimin searching juga, Adamas ini tidak ada dalam mitologi aslinya. Jadi Adamas bisa dibilang hanya tumbal saja untuk pembangunan karakter Poseidon. Karena seperti yang kita tahu, Adamas berakhir terbunuh di tangan adiknya sendiri, Poseidon. Dan lalu sedangkan untuk Hades, sepertinya Hades ini benar-benar merupakan kakak dari Zeus dan Poseidon. Dan dilihat dari gelagatnya, Hades ini juga sepertinya bukan dewa bodong macam Adamas. Dan ya, jika ada hal-hal yang tidak terduga, bisa saja Hades akan menggantikan kekosongan di kubu dewa karena pengkhianatan Buddha. Oke, kembali ke cerita. Di sini Hades pun muncul dengan membawa sebuah informasi. Tapi sebelum itu, Hades sendiri pergi ke tempat para dewa ini, Valhalla, setelah mendengar kabar tentang kekalahan adiknya. Tapi sebelum Hades berbicara lebih jauh tentang itu, Zeus langsung menanyakan tentang si Hajun ini pada Hades. Sebagai raja dunia bawah, tentu Hades mengetahui tentang Hajun. Tapi meskipun begitu, Hades hanya sebatas tahu saja, dan ia pun baru pertama kali melihat Hajun pada pertarungan saat ini. Dan menurut penjelasan dari Hades, tidak berbeda jauh dengan pendapat dari Beelzebub. Jadi disebutkan kalau dunia di SNV ini ada 3. Alam surga tempat para dewa berada, lalu bumi, dan yang ketiga Helheim, tempat para iblis dan monster berkuasa. Nah, dan di dunia ketiga tersebut ada sebuah legenda yang mengatakan ketika cahaya putih dan bayangan hitam bersatu, maka sang bersekar legendaris akan muncul. Dan makhluk legendaris tersebut adalah Dairoku Tenmou Hajun. Dan kembali menurut perkataan Hades, Hajun ini bukanlah seorang dewa. Lalu berikutnya, di sini Hades juga sepertinya memiliki rasa penasaran dan dugaannya sendiri mengapa Hajun bisa mencapai tempat suci dari para dewa ini. Namun belum sempat Hades menjelaskannya lebih lanjut, kali ini adegan berpindah pada pertarungan antara Buddha dengan Hajun. Di sini bisa kita lihat kalau Buddha sangat kewalahan dan cukup terdesak melawan Hajun. Kesantaian dan kegokilan yang biasanya ditunjukkan oleh Buddha pun benar-benar menghilang di hadapan Hajun. Secara kali ini dirinya tidak bisa menggunakan penglihatan masa depannya. Lalu untuk kekuatan Hajun sendiri, ia memiliki kekuatan dan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan Buddha saja sampai kewalahan untuk mengimbanginya. Dan tidak hanya itu, terlihat Hajun juga dapat merubah lengannya menjadi sebuah senjata yang mematikan. Lalu berikutnya, terkait dengan kemampuan penglihatan masa depan Buddha, ternyata di sini dijelaskan mengapa Buddha tidak bisa melihat masa depan Hajun. Jadi pada dasarnya, kemampuan mata Buddha ini bukan secara harfiah melihat ke masa yang akan datang,
melainkan Buddha melihat pergerakan dari jiwa yang bersemayam dalam segala hal. Karena ketika seseorang akan melakukan sesuatu, pikiran mereka akan bergerak terlebih dahulu, dan Buddha dapat melihat gerakan awal tersebut. Nah, sementara untuk Hajun ini memiliki jiwa yang tidak bercahaya, atau mungkin ia tidak memiliki jiwa. Maka dari itu, Buddha tidak bisa melihat pergerakan dari jiwanya, atau dengan kata lain, Buddha tidak bisa melihat masa depan Hajun. Dan ya, kembali lagi ke pertarungan. Di sini Buddha benar-benar dibuat terdesak oleh Hajun. Pertarungan jarak dekat sangat tidak menguntungkan bagi Buddha. Sementara di sisi lain, Hajun terlihat cukup terkesan dengan kemampuan Buddha yang dapat menahan serangannya. Dan berikutnya, Hajun pun kembali bersiap untuk menyerang Buddha dengan kekuatan penuh. Kali ini Hajun merubah lengannya menjadi sebuah bor raksasa. Dan tentu melihat serangan yang mengerikan seperti itu, Buddha kemudian merubah senjatanya menjadi tameng ahimsa. Dan yap, benturan pun terjadi dengan sangat dahsyat. Sampai akhirnya, di balik asap tebal yang menyelimuti arena, terdapat sebuah lubang di tameng ahimsa milik Buddha. Dan di balik tameng tersebut, Hajun berhasil melukai mata kiri milik Buddha. Dan chapter ini pun diakhiri dengan senyum menyebalkan dari si banteng Hajun ini. Ya, bisa dibilang chapter ini merupakan chapter yang cukup menarik ya. Dari mulai kemunculan Hades, kekuatan Hajun, hingga terdesaknya Buddha. Dan terkait dengan itu, bisakah Buddha menang melawan Hajun? Karena sejauh jalannya pertarungan ini, Hajun terlihat masih belum serius sama sekali. Sementara di sisi lain, Buddha sudah sangat kewalahan. Tapi tentu tidak ada yang bilang kalau Buddha sudah mengeluarkan seluruh kemampuannya. Secara Buddha ini merupakan salah satu dewa tertinggi yang bisa disetarakan dengan Odin dan juga Zeus. Jadi bukan tidak mungkin kalau Buddha masih memiliki kartu asnya sendiri. Karena seperti yang kita tahu, di sepanjang pertarungan di SNV ini, baik petarung dari kubu dewa ataupun manusia, mereka selalu mendapatkan atau memiliki teknik pamungkasnya di akhir pertarungan. Seperti Shiva dengan tanda Vakarmanya atau Zeus dengan mode Adamasnya. Jadi bisa kita ekspektasikan kalau Buddha pun masih memiliki kekuatan yang belum dimunculkan. Tapi terlepas dari itu, sebenarnya tidak usah jauh-jauh. Buddha sendiri masih belum mengeluarkan bentuk senjata terakhirnya, yaitu Preta Realm. Walaupun tentu bukan berarti kalau bentuk tersebut merupakan bentuk terkuat ataupun senjata pamungkas milik Buddha. Ya, kita lihat saja di chapter yang akan datang bulan depan, apa yang akan terjadi berikutnya. Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan manga Sumatsu no Valkyrie pada chapter 50 ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, subscribe kalau suka, komen bila ada kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.